Kembali lagi bersama saya Ferdian. Kali ini saya akan membahas mengenai chapter 9 yaitu example 91. Jadi diberikan dua buah sistem, gambaran sistem. Sistem yang pertama itu sistem yang tidak terkompensasi, artinya tidak ada penambahan pole atau tidak ada penambahan zero. Dan yang kedua adalah sistem terkompensasi dengan jenis integral. Jadi ada penambahan pole di origin. Jadi pada pertama kita diberikan zeta atau damping rasionya itu sebesar 0,174. Jadi kita harus membuktikan bahwa penambahan integral kompensator yaitu pole di origin maka akan mengakibatkan nilai error steady state yang mendekati 0 terhadap input step, tapi tanpa mengubah transient response. Jadi yang pertama kita gambarkan untuk uncompensated system. Jadi uncompensated systemnya itu ada 3 pole, yaitu minus 1, minus 2, dan minus 10. Seperti biasa ya, kita lihat dulu dari yang antara interval minus 1 ke minus 2, kita ambil titik, terus kita analisa ke sebelah kanan. Ternyata terdapat satu pole saja, yaitu di minus 1, karena dia ganjil, sudah pasti rentang interval dari minus 2 ke minus 1 itu merupakan root locus. Dan di antara minus 10 dan minus 2 sudah pasti kosong, bukan root locus, dan di sebelah kiri minus 10 itu root locus juga. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya ada dua pole yang dihubungkan dengan root locus, pasti akan ada breakaway. Nah, breakaway ini mengarahkan kita seperti pada gambar. Jadi kalau misalnya kita punya breakaway seperti ini, maka akan ada intercept jika kita tarik suatu garis dengan damping ratio 0,714 yang dibentuk sudut theta. Nah, sudut theta ini dapat kita cari menggunakan persamaan cos inverse zeta dan omega sama dengan sigma tan theta. Mungkin untuk pembahasan yang ini, teman-teman bisa lihat dari skill assessment 91 dan 92 yang sebelumnya sudah saya bahas. Jadi, kita dapatkan dari penentuan karakteristik sistem, yaitu S plus 1 kali S plus 2 kali S plus 10 tambah K sama dengan 0, maka kita substitusi nilai minus sigma tambah J omega dengan nilai omega sama dengan sigma tan theta. Nah, kemudian kita mendapatkan nilai S-nya minus 0,694 tambah 3,92i. Untuk penjabaran ininya mungkin saya nggak akan jelaskan ya, karena sebelumnya sudah saya jelaskan di skill assessment 91 dan 92. Dengan mendapatkan nilai S-nya, kita mendapatkan nilai titik di sini. Nih, kita mendapatkan nilai intercept-nya. Terus kita cari berapa nilai K atau tuning sampai berapa kali kita mendapatkan nilai S ini. Jadi kita dapatkan nilai tuningnya itu, tuning gain sampai 164,6 kali. Kemudian kita cari juga yang bagian compensated system untuk bagian B. Untuk bagian B kita gambarkan. Jadi pertama ada pole di bagian origin, kemudian ada zero di bagian di dekat pole di origin, kemudian ada pole di minus 1, di minus 2, dan di minus 10. Seperti tinjauan yang awal, yang pertama 0,01 dengan yang pole di origin akan saling berdekatan. Untuk pole minus 1 dan minus 2, karena dia sesama pole, akan memberikan titik breakaway. Dan yang terakhir dari minus 10 ke minus tangga. Nah, kita menemukan lagi jika kita menarik suatu garis, yaitu zeta sama dengan 0,174, akan terdapat nilai intercept lagi, yaitu S. Nah, kita cari berapa nilai S-nya. Dengan penjabaran rumus yang sudah dijelaskan di skill assessment 91 dan 92, kita dapatkan nilai S-nya itu minus 0,678 tambah 3,87i dengan penguatan K-nya sebesar 158,2. Dengan mensubstitusikan nilai K terhadap persamaan karakteristik, kita terdapat suatu pole baru yang berada di nilai minus 0,09. Nah, kemudian kita dapatkan nilai ISS, yaitu 1/1 tambah KP, karena dia inputnya unit step, yaitu limit
1/1 tambah limit S menuju 0 dari GS. Nah, karena dia mempunyai pole di origin atau pole di dekat sistem yang bernilai 0, maka kita mendapatkan nilai infinite di bagian denominator, sehingga ISS-nya sudah dipastikan akan bernilai 0. Jadi, untuk integral system, kita sudah bisa melihat ISS-nya ini sudah pasti 0 dikarenakan adanya penambahan origin. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya dia ISS untuk rumus input terhadap step, yaitu 1/1 tambah KP, dengan KP-nya adalah limit S menuju 0 dari sistem open loop GS. Nah, karena GS ini memiliki ada suatu pole origin bagian bawah, dengan disubstitusi S sama dengan 0 akan memberikan nilai infinite. Dan saat nilai infinite disubstitusi ke dalam KP, 1/1 tambah KP menghasilkan nilai 0. Jadi yang pertama kita ketahui bahwa integral compensated akan mempengaruhi ISS sehingga mendekati 0. Nah, di saat kita mendapatkan nilai ISS sama dengan 0, apa sih yang kita dapatkan dari sistem? Jadi saat kita dapatkan ISS sama dengan 0, seperti yang pada gambar, kita lihat kalau misalnya dia tidak terkompensasi seperti gambar yang di bawah, tidak putus-putus ya yang ini. Kita lihat sistemnya itu saat steady state mendekati nilai 0,8. Namun saat kita kompensasi dengan PI atau integral, kita dapatkan seperti garis putus-putus ini, namun nilai steady state-nya itu mendekati nilai unity gain. Aproksimasinya lebih dekat dengan unity gain. Artinya, jika kita ambil error system untuk steady state kompensasi terhadap unity feedback, nilainya akan sama dengan 0 atau mendekati nilai unity feedback. Sedangkan jika kita ambil nilai steady state yang tidak terkompensasi terhadap unity gain, maka terdapat error steady state sebesar 0,108. Sehingga sistem yang kita inginkan adalah sistem yang memiliki error steady state bernilai 0. Namun, transiennya seperti yang kita lihat, uncompensated dengan compensated, untuk garis yang tidak putus dengan garis yang putus-putus memiliki grafik yang sama di bagian transiennya. Namun, steady state-nya saja yang berbeda. Oke, sekian untuk pembahasan dari example 91.